Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali bersama Bapak Nurdi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran energi. Materi ini adalah materi terakhir bagi kalian yang duduk di jenjang kelas 7 SMP ataupun MTS. Baiklah, pada konsep pembelajaran mengenai energi, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama adalah Ananda dapat menjelaskan pengertian energi. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk energi. 3. Menghitung energi potensial. 4. Menghitung energi kinetik. 5. Menjelaskan hukum kekekalan massa. 6. Menjelaskan perubahan bentuk energi. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita masuk ke konsep pembelajaran. Kita mulai dengan pengertian energi. Nah, Ananda, pada gambar ini diilustrasikan seseorang mendorong sebuah benda. Dari hasil dorongan tersebut menyebabkan benda itu berpindah. Artinya, ada dorongan diberikan oleh suatu benda kepada benda lain, dan dari dorongan tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan pada benda itu. Perpindahan yang dihasilkan ini dari proses adanya dorongan ini menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan orang kepada benda, dan usaha ini dipandang sebagai kerja atau energi yang diberikan benda kepada benda lainnya. Jadi dari ilustrasi tersebut adanya dorongan kepada benda menyebabkan perpindahan kepada benda itu. Nah, ini menandakan adanya usaha yang dilakukan oleh orang kepada benda, dan usaha ini dipandang sebagai kerja. Kerja ini menunjukkan adanya energi yang sudah diberikan oleh orang kepada benda. Sehingga kalau kita buat pengertian dari energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Silakan Anda pahami pengertian energi. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Baiklah, selanjutnya, setelah kalian pahami pengertian energi, sekarang kita kaji bentuk-bentuk energi. Ada beberapa bentuk energi yang dikenal. Pertama adalah energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan oleh adanya aliran dari muatan listrik. Kemudian energi kimia, energi yang tersimpan di dalam senyawaan kimia. Kemudian energi panas atau kalor, tentunya adalah energi yang dihasilkan dari suatu sumber panas yang menyebabkan adanya aliran energi dari
benda bersuhu tinggi kepada benda bersuhu rendah. Kemudian energi cahaya, energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya, seperti misalkan matahari. Kemudian energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Energi pegas, ini merupakan energi yang dihasilkan oleh benda-benda elastis. Mungkin kalian pernah bermain ketapel. Nah, ketapel itu kan terbuat dari salah satu bahannya adalah karet yang lentur dan elastis. Nah, dari ketapel itu nanti ya, dia bisa melemparkan benda seperti batu ini karena adanya energi pegas. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang elastis. Selanjutnya energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk energi potensial dan energi kinetik ini akan kita bahas secara spesifik pada materi energi kali ini. Jadi inilah bentuk-bentuk energi yang salah satunya dapat dikenali di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji secara lebih intensif konsep mengenai energi potensial dan energi kinetik sebagai salah satu bentuk energi yang ada di alam. Nah, kita bahas yang pertama, energi potensial. Apa itu energi potensial? Ini dapat kita ilustrasikan dari gambar yang disajikan ini. Ini ada sebatang pohon. Sebatang pohon ini memiliki beberapa buah yang tergantung di tangkai pohon tersebut. Nah, buah ini misalkan memiliki massa sebesar M dan dia berada di tangkai pohonnya pada ketinggian dari permukaan tanah yaitu setinggi H meter. Dan kemudian gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi di tempat itu kita misalkan sebesar G. Maka nanti buah yang berada pada kedudukan diam dari permukaan bumi, benda-benda yang seperti ini nanti akan menyimpan suatu energi yang disebut dengan istilah energi potensial. Sekali lagi, benda yang berada dalam keadaan diam pada kedudukannya terhadap bumi pada suatu ketinggian tertentu, benda-benda seperti ini akan menyimpan energi yang disebut dengan istilah energi potensial. Nah, pada contoh ini berapa besar energi potensial yang tersimpan pada buah yang diam pada tangkai pohon tersebut pada ketinggian H meter dari permukaan tanah atau bumi, di mana gaya gravitasi atau gaya tarik bumi di tempat itu sebesar G. Kita bisa hitung energi potensial yang dimiliki oleh buah ini akan dipengaruhi oleh 3 faktor: massa, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Besar energi potensial tersebut sebanding atau berbanding lurus dengan massa benda, ketinggian benda, dan gaya gravitasi yang berlaku pada benda tersebut. Sehingga kita bisa merumuskan atau menghitung besarnya energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda yang berada dalam
kedudukan diam terhadap bumi, maka energi potensialnya bisa dihitung dengan perkalian massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian benda itu berada. Ini rumus energi potensial yang dapat berlaku jika kita ingin menghitung berapa besarnya energi potensial yang tersimpan pada benda-benda tersebut. Jadi dapat kita definisikan energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda akibat kedudukannya. Kedudukannya di sini adalah dalam keadaan diam di bumi. Dan ini rumus untuk menghitung besarnya energi potensial dari suatu benda. EP energi potensial satuannya joule, massa M dalam kilogram, gaya gravitasi bumi G dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H melambangkan tinggi kedudukan benda terhadap bumi dalam keadaan diamnya, yaitu dalam satuan dilambangkan dengan di dalam satuan meter. Silakan Anda pahami. Ini pengertian energi potensial dan rumus yang berlaku untuk menghitung besarnya energi tersebut. Nah, kita bandingkan dengan energi kinetik. Berbeda dengan energi potensial. Sebelum kita bahas energi kinetik, kita bahas dulu satu contoh soal yang berhubungan dengan konsep energi potensial tadi. Ini soalnya, sebuah kelapa di batangnya memiliki massa 850 gram, berada 5 meter dari permukaan bumi. Jika gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah energi potensialnya. Dari soal ini diketahui massa M 850 gram, 5 meter adalah H ketinggian benda terhadap bumi, dan gaya gravitasi G, gaya gravitasi bumi dalam satuan dengan lambang tadi G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk massa 850 gram ini kita konversikan dulu ke dalam satuan internasional massa, yaitu kilogram. Tentunya dibagi 1000. Sehingga 850 gram itu adalah 0,850 kg. Tinggi benda pada kedudukan 5 meter dari permukaan bumi dan gaya tarik bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapa besar energi potensial yang dimiliki benda itu, maka berlakulah rumus yang dijelaskan tadi, EP sama dengan M kali G kali H. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui dari soal tadi, maka kita bisa menghitung besarnya energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut. 0,850 kali 10 kali 5 sama dengan 42,5 Joule. Silakan Anda pahami. Sekarang kita bahas konsep energi kinetik. Nah, berbeda dengan energi potensial. Kalau energi potensial tadi berlaku energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya yang dalam keadaan diam di bumi. Nah, bagaimana dengan energi kinetik? Kita bisa ilustrasikan di sini.
sebuah pohon dengan buahnya, di tangkai buahnya. Pada mulanya buah ini tergantung diam pada tangkainya. Kalau pada keadaan seperti ini saja, dalam keadaan diam, buah memiliki energi potensial, menyimpan energi potensial. Nah, jika seandainya buah ini jatuh menuju permukaan bumi, artinya dari dalam keadaan diam kemudian buah ini bergerak jatuh menuju bumi, maka benda yang berada dalam keadaan bergerak ini, energi potensialnya akan diubah menjadi energi kinetik. Bisa kalian pahami? Energi kinetik ini berlaku atau tersimpan pada benda yang berada dalam keadaan bergerak. Artinya, energi dimiliki benda akibat geraknya. Nah, besarnya energi kinetik yang dimiliki ini bisa dihitung setengah dikali massa benda tersebut ini dikalikan kecepatan geraknya di pangkat 2. Jadi energi kinetik dari suatu benda dihitung setengah kali massa dikali kecepatannya di pangkat 2 kan. Jadi berbeda dengan energi potensial. Kalau energi potensial itu dimiliki benda karena kedudukannya, sementara energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Silakan Anda pahami. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda akibat geraknya. Ini seperti diilustrasikan tadi. Pada mulanya kalau di sini buah menyimpan energi potensial karena dia masih dalam keadaan diam pada kedudukannya terhadap bumi. Nah, tapi kalau dia sudah jatuh bergerak, maka buah energi potensialnya tadi akan diubah menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik tersimpan pada benda karena geraknya. Baiklah Anda, ini rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya energi kinetik. Sekarang kita cobakan dengan contoh soalnya. Sebuah mangga memiliki massa 0,25 kg jatuh dari tangkainya menuju permukaan tanah dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik yang dimilikinya. Karena benda di sini bergerak jatuh, maka akan muncullah pertanyaan, berapa besar energi kinetik yang dimilikinya? Dari soal diketahui benda memiliki massa 0,25 kg. Jadi sudah dalam satuan internasional ya, dalam kilogram. Kemudian kecepatan disimbolkan dengan V. Kecepatan buah mangga jatuh yaitu 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Ditanyakan berapa energi kinetik yang dimiliki buah itu dalam satuan joule. Maka kita bisa gunakan rumus yang dijelaskan tadi. PK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda di pangkat 2. Sehingga setengah dikali 0,25 dikali 2 pangkat 2,
Maka hasilnya adalah 0,5 Joule. Silakan dipahami Ananda. Nah, setelah kalian memahami pengertian dari energi potensial dan energi kinetik beserta rumus dan contoh soalnya tadi, sekarang kita akan kaji konsep hukum kekekalan energi. Di sini bisa diilustrasikan tentang hukum kekekalan energi. Seseorang dia melemparkan benda vertikal ke atas. Misalkan sebuah bola mainan dilempar oleh orang ini, oleh anak ini, dilempar vertikal lurus ke atas. Dan selanjutnya nanti pada suatu titik bola ini akan diam sejenak untuk selanjutnya akan jatuh bebas ke bawah. Makanya digambarkan ada panah ke atas menunjukkan gerak vertikal atau gerak lurus ke atas dari bola yang dilemparkan oleh anak tadi, dan panah ke bawah menunjukkan gerak jatuh bebas dari benda setelah dia mencapai tinggi maksimum, akan diam sejenak di sini untuk selanjutnya jatuh menuju bumi, mengalami jatuh bebas. Jadi ada gerak vertikal yang dialami benda dan ada gerak jatuh bebas selanjutnya dialami oleh benda. Nah, Ananda, di awal Bapak sudah menjelaskan konsep dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita aplikasikan pada contoh ini. Bola dilempar ke atas. Nah, pada saat bola pertama dilempar, artinya sesaat lepas dari tangan anak ini, artinya bola bergerak. Kalau dia bergerak, tentu ada energi kinetik yang disimpan. Nah, pada sesaat bola lepas dari tangan anak ini, tentunya adalah energi kinetiknya adalah dalam nilai yang maksimum. Karena pada saat dia dilempar awal saat di sini akan punya kecepatan yang paling tinggi. Sehingga energi kinetik yang dimiliki pada saat bola pertama lepas dari tangan anak tadi, tentunya kecepatannya adalah maksimum, maka energi kinetik yang dimiliki oleh benda di situ adalah nilainya adalah maksimum. Sementara energi potensial sama dengan 0. Ya. Jadi sesaat bola kemudian bergerak vertikal ke atas, secara perlahan-lahan kecepatan dari bola itu akan berkurang. Pengurangan dari kecepatan ini menunjukkan adanya pengurangan dari energi kinetik yang dimiliki oleh bola yang bergerak tadi. Hingga pada suatu saat nanti di titik maksimum, semua energi kinetik tadi sudah diubah menjadi energi potensial. Ini terjadi pada saat bola berada di tinggi maksimum, bola akan diam sesaat. Nah, energi yang dimiliki oleh benda dalam keadaan diam tentunya adalah energi potensial. Oleh karena itu, energi potensial pada saat berada di tinggi maksimum, energi potensial benda adalah maksimum. Sementara energi kinetik
dari benda sama dengan 0. Karena benda di sini dalam keadaan diam sejenak. Artinya apa, Nanda? Pada mulanya ketika pertama bola dilempar, bola memiliki energi kinetik yang maksimum. Nah, energi kinetik ini secara perlahan-lahan akan berkurang dengan berkurangnya kecepatannya. Dan pada saat itu akan terjadi penambahan nilai dari energi potensial. Hingga suatu saat nanti semua energi kinetik sudah diubah menjadi energi potensial di saat bola berada di tinggi maksimumnya. Nah, makanya ini pada posisi ini energi kinetik yang dimiliki bola adalah maksimum dan energi potensialnya adalah 0. Ketika dia dilempar ke atas, secara perlahan-lahan kecepatan benda nanti akan mulai berkurang. Ini menunjukkan energi kinetik dari benda akan berkurang dan diikuti oleh penambahan terbentuknya energi potensial. Ya. Sehingga nanti di tinggi maksimum pada saat ini bola berada dalam keadaan diam sejenak, dalam keadaan diam sesaat. Benda yang diam tentu menyimpan energi potensial. Nah, pada saat inilah energi potensial dari benda nilainya maksimum. Dan energi kinetik sudah diubah semuanya menjadi energi potensial. Sehingga energi kinetik di sini sama dengan 0, energi potensialnya yang maksimum. Kalau di sini sesaat bola pertama dilempar, energi kinetiknya yang maksimum, ya, energi potensialnya 0. Nah, itu pada peristiwa bola dilempar ke atas atau mengalami gerak vertikal ke atas. Nah, bagaimana ketika bola atau benda mengalami jatuh bebas? Artinya dari diam sesaat, kemudian bola jatuh menuju bumi. Nah, pada saat ini, ketika bola sampai ke bumi, ini akan mengalami penambahan kecepatan. Artinya, pada titik tinggi maksimum di sini, energi potensial yang dimiliki maksimum, kemudian mulai jatuh bergerak, energi potensial secara perlahan-lahan akan berkurang diikuti dengan bertambahnya energi kinetik yang akan terbentuk. Sehingga sesaat nanti ketika mau menuju ke tangan orang ini, pada saat ini energi kinetik akan maksimum dan energi potensialnya sama dengan 0. Nah, kenapa ini Bapak jelaskan seperti itu? Kita bisa melihat bahwasanya setiap benda atau materi menyimpan energi. Dan energi ini tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa pula diciptakan. Dia hanya bisa diubah bentuknya seperti yang diilustrasikan tadi. Dari bentuk energi kinetik diubah menjadi energi potensial. Atau sebaliknya dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Jadi energi yang tersimpan pada benda itu tidak hilang, tidak musnah. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah bentuknya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Jadi kita bisa simpulkan bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Tetapi energi dapat diubah bentuknya dari suatu bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Nah, ini bunyi dari hukum kekekalan energi.
Silakan Ananda pahami. Nah, Ananda, dari contoh ini tadi juga, ya, benda penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dari suatu benda ini disebut dengan istilah energi mekanik. Jadi energi mekanik ini tersimpan pada benda pada dasarnya akibat kedudukan dan gerak dari benda itu. Ya. Sehingga energi mekanik dari suatu benda bisa dirumuskan hasil penjumlahan energi potensialnya dengan energi kinetiknya. Ya, jadi pada dasarnya energi mekanik yang dimiliki benda itu adalah tetap. Yang berubah-ubah nilainya adalah energi potensialnya atau energi kinetiknya. Energi kinetik bisa berubah tergantung kepada kecepatan gerak bendanya. Energi potensial bisa berubah-ubah tergantung kepada tinggi kedudukan bendanya. Seperti yang diilustrasikan di sini tadi. Ya. Silakan Ananda pahami konsep energi mekanik sebagai energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerak dan kedudukannya, dan dipandang sebagai hasil penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik yang dimilikinya. Nah, baiklah Nanda, itu konsep dari hukum kekekalan energi, kemudian konsep energi mekanik yang tersimpan pada suatu benda yang dipandang sebagai hasil penjumlahan energi potensial dengan energi kinetiknya. Baiklah Nanda, setelah Nanda pahami konsep dari hukum kekekalan energi, sekarang kita cobakan dengan contoh terapan soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Nah, ini soalnya sebuah benda 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Jadi ada benda jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Hitunglah energi kinetiknya pada ketinggian 6 meter. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, kita jawab soal ini. Untuk Ananda pahami, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda itu nilainya adalah tetap. Sehingga jika ada suatu benda pada keadaan 1 dan 2, maka energi mekanik yang dimilikinya pada keadaan 1 dan keadaan 2 itu akan sama. Sehingga bisa kita rumuskan energi mekanik pada keadaan pertama sama dengan energi mekanik benda pada keadaan kedua. Nah, keadaan pertama di sini yang dimaksudkan adalah ketika benda masih diam sebelum mengalami jatuh bebas. Dan keadaan yang kedua maksudnya adalah benda dari diam kemudian bergerak, jatuh dari diam kemudian jatuh bebas menuju bumi. Makanya dirumuskan EM1 sama dengan EM2. Artinya energi mekanik benda keadaan 1 sama dengan energi mekanik benda keadaan 2. Sehingga kita bisa rumuskan energi mekanik tadi dirumuskan hasil penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Maka energi mekanik pada keadaan 1 adalah energi potensial benda pada keadaan 1 ditambah energi kinetik benda pada keadaan 1. Sama dengan energi potensial benda pada keadaan 2 dijumlahkan dengan energi kinetik benda pada keadaan 2. Ya. Nah, kita bisa jelaskan. Pada saat benda sebelum jatuh bebas, artinya benda dalam keadaan diam, tentunya
energi potensial yang dimilikinya dalam nilai yang maksimum. Dihitung dengan menggunakan rumus M kali G kali H. Nah ini ya, M kali G kali H. H1. Tinggi benda pada keadaan pertama. Ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Pada saat benda dalam keadaan diam atau sebelum jatuh bebas, tentunya energi kinetiknya adalah minimum. Artinya minimum sama dengan 0. Nah kemudian sama dengan, ini kita tinjau keadaan yang kedua, yaitu benda mengalami jatuh bebas. M kali G kali H2. H2 di sini adalah tinggi benda pada saat 6 meter. Dari awalnya tingginya adalah 10 meter, kemudian jatuh bebas sampai di tinggi 6 meter. Jadi H2 di sini adalah 6 meter. Tinggi benda pada keadaan kedua. Ditambah energi kinetik benda pada keadaan 2 yang akan dihitung. Nah, ini yang dihitung di sini ya. Nah, ini EK2 ini. Ya. Sekarang kita substitusikan. Benda pada keadaan pertama, benda masanya 0,5 kg dikali gaya gravitasi bumi adalah 10, dikalikan tinggi benda pada keadaan pertama sebelum jatuh bebas adalah 10 meter. Sehingga 0,5 dikali 10 dikali 10 ditambah nilai energi kinetik pada keadaan pertama sebelum benda jatuh bebas adalah 0 ditambah 0. Sama dengan energi potensial benda pada keadaan kedua tentunya massa benda 0,5 dikali gaya gravitasi bumi 10 dikalikan tinggi benda pada keadaan kedua setelah jatuh bebas yaitu 6 meter. Ini 6 meter di sini. 6 ditambah energi kinetik pada keadaan 2 yang mau dihitung. Nah, dengan menggunakan operasional matematika, ini dikalikan dapat 50 ditambah 0 sama dengan ini dikali semua 30 ditambah energi kinetik yang pada keadaan 2. Sehingga kita bisa hitung energi kinetik benda pada keadaan 2 yaitu pada saat ketinggian benda 6 meter sama dengan energi kinetik benda pada keadaan 2 sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20 Joule. Silakan Anda pahami ya konsep dari soal ini yang berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Anda bisa tengok di sini ya. Energi potensial pada keadaan yang pertama, ini dia tadi kita hitung adalah 50. Itu pada saat dia berada dalam keadaan diam pada kedudukan 10 meter. Nah, kemudian dia jatuh bebas sampai tingginya benda pada saat 6 meter. Artinya dari diam kemudian dia bergerak, dari diam kemudian benda jatuh bergerak, tentu akan energi potensial yang dimiliki tadi diubah menjadi energi kinetik. Artinya energi potensial tentunya nanti akan berkurang pada saat dia berada di tinggi 6 meter. Tingginya nilainya tadi kita dapatkan adalah 30. Dari awalnya 50 berkurang menjadi 30. Artinya apa? Diikuti dengan bertambahnya energi kinetik yang akan terbentuk nantinya. Nah, jadi konsep hukum kekekalan energi. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Baiklah. Jadi soal ini kita dapatkan jawabnya adalah energi kinetik benda pada saat ketinggiannya 6 meter setelah mengalami jatuh bebas, energi kinetiknya sebesar 20 Joule.
Baiklah, selanjutnya kita kaji yang terakhir, perubahan bentuk energi. Sesuai dengan konsep hukum kekekalan energi tadi, energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, energi hanya dapat diubah bentuknya. Nah, perubahan bentuk energi ini dikenal dengan istilah transformasi energi. Perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Yang pertama kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari pada radio. Radio merupakan, ini adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian aki. Aki, misalkan aki motor, aki mobil. Aki merupakan benda yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Setrika, ini adalah benda yang dapat mengubah bentuk energi listrik menjadi energi panas. Kemudian lampu, ini dapat mengubah energi listrik menjadi bentuk energi cahaya. Selanjutnya kipas. Kipas merupakan alat yang dapat mengubah bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya kita juga bisa menemui proses transformasi energi. Perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya pada peristiwa fotosintesis tanaman. Seperti yang kita ketahui, tanaman untuk berfotosintesis mereka membutuhkan cahaya matahari. Mereka membutuhkan energi cahaya dari matahari ditambah di klorofilnya nanti untuk selanjutnya nanti mengubah karbon dioksida, CO2 dan air H2O menjadi gula C6H12O6 menjadi gula yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, pada gula yang dikenal dengan istilah lainnya adalah karbohidrat, itu adalah senyawaan kimia yang menyimpan energi kimia. Jadi fotosintesis tanaman pada peristiwa ini ada suatu transformasi energi yang terjadi di mana energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, tanaman membutuhkan cahaya matahari, kemudian ditambah di klorofil, untuk selanjutnya nanti akan menguraikan CO2 dan H2O menjadi gula dan oksigen. Nah, gula di sini merupakan senyawa kimia yang menyimpan energi kimia. Jadi energi cahaya oleh tanaman pada proses fotosintesisnya akan mengubah energi cahaya itu menjadi energi kimia. Nah, energi kimia ini nanti akan berpindah kepada manusia, kepada hewan yang memakan tumbuhan tadi pada proses rantai makanan ya. Jadi pada peristiwa fotosintesis tanaman, kalian pahami ada suatu transformasi energi yang berlangsung di sana, di mana energi cahaya diubah bentuknya menjadi energi kimia. Nah, inilah beberapa contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari berlakunya suatu konsep hukum kekekalan massa dalam suatu proses yang disebut dengan istilah transformasi energi. Energi dapat diubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain.
Nah, ini yang dipandang sebagai hukum kekekalan massa, dan energi itu sendiri tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan. Baiklah Ananda, itulah konsep pembelajaran kita mengenai energi sebagai materi terakhir bagi Ananda yang duduk di jenjang SMP atau MTS di kelas 7. Silakan dipelajari dan dipahami baik-baik kembali untuk persiapan ujian akhir semester nantinya. Baiklah, terima kasih. Tetap semangat. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.